Teman-teman, kali ini kita berkesempatan untuk bertemu dengan salah satu tokoh inspirasi kita, Pak Herudi Wahyono, MSc. Beliau adalah peneliti senior yang sudah menekuni bidang penerapan ICT untuk pengendalian pencemaran lingkungan. Beliau berhasil mencapai peneliti utama di umur 40 tahun dan memiliki banyak penerapan teknologi ICT di bidang lingkungan yang sudah dihilirisasi dan dimanfaatkan oleh berbagai kalangan masyarakat yang tersebar di berbagai daerah. Saya ditempatkan kebetulan bukan yang di bidang saya di ICT, tapi di bidang analisa sistem yang saat itu di tim pengolahan air bersih dan limbah cair. Nah, saat itu saya benar-benar bingung ya, orang komputer tapi di teknologi lingkungan, seperti tidak bisa berbuat apa-apa gitu. Cuman akhirnya saya berpikir, kalau saya berada di lingkungan, berarti saya orang yang paling pintar sendiri tentang IT gitu. Sehingga saya memutuskan menerapkan keilmuan saya IT untuk membantu teman-teman saya yang di bidang lingkungan. Teman-teman yang mengerjakan teknologi lingkungan itu saat survei selalu membutuhkan data kualitas lingkungan, misalnya air. Untuk mendapatkan data itu mereka harus keluar kota, SPPD, bersurat, mendapatkan data, dianalisa. Itu yang menurut saya nggak praktis banget. Akhirnya saya merancang dan mengembangkan database sumber daya air, termasuk potensi dan kualitas air. Dengan dikembangkannya itu, teman-teman yang biasanya survei untuk memperoleh data, mereka tidak perlu survei, sehingga hemat waktu. Yang namanya seorang peneliti rekayasa itu nggak bisa kerja sendiri. Supaya dia bisa berpengaruh lebih besar lagi, dia harus berkolaborasi dengan tim lain. Sehingga sampai saat ini sudah dilahirkan beberapa produk pada hak kekayaan intelektual. Terjadinya kucing-kucingan antara pengelola lingkungan dalam ini KLHK ya dengan yang pembuang limbah itu selalu kucing-kucingan. Misalnya yang terjadi pada saat musim hujan, mereka membuang air limbahnya supaya bisa dinetralisasi oleh air hujan. Nah, itu yang tidak baik gitu. Nah, saat dilakukan itu tidak bisa melakukan deteksi oleh manusia yang biasa memantau setahun 2 kali 3 kali, kecuali kalau kita sudah pasang sistem telemetri yang kita beri inovasi, beri kecerdasan buatan untuk memantau itu. Nah, sistem ini penting buat mengambil keputusan bahwa terjadi pencemaran gitu ya, kapan pencemaran dan di mana itu bisa diketahui. Selain itu juga hasilnya juga sangat penting bagi masyarakat sekitar, sehingga mereka mengetahui status mutu, kualitas lingkungan. Kita sudah mengembangkan sampai dengan sistem versi 5 ya. Kemudian juga sudah diterapkan di KLHK sebagai program nasional yang terprogram dalam RPJMN yang 5 tahun lalu dan 5 tahun sekarang. 5 tahun sekarang ini sampai 2024 akan dipasang hampir di 800 titik lokasi ya. Saya punya pabrik pohon limo, ya, yang timnya orang-orang Indonesia, yang produknya 100% dari komponen lokal. Saya berharap negara kita tidak lagi dijajah dengan dolar gitu ya. Mau beli sensor aja harus 300 kali lipat harganya. Fokus kepada satu tujuan dan berkolaborasilah dengan teman-teman di bidang lain gitu. Jangan merasa puas dengan pengetahuan yang sekarang. Berusaha untuk menambah pengetahuan walaupun itu kita tidak suka gitu. Tapi untuk membangun tim yang bisa memenuhi permintaan secara lebih besar nasional ataupun global, kita harus mau belajar dan bekerjasama dengan kawan-kawan kita yang bidangnya atau backgroundnya di bidang lain.